Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini. Di pagi yang indah ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita melalui renungan hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dalam bahasa Batak dikatakan, sada marohamu sama hamu. Unang hati boon pikiri hamu. Alai patutoru hamu ma rohamu tu haserepon. Unang parbisuk hamu di rohamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, membangun kebersamaan dalam suatu komunitas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Baik itu komunitas dari tingkat yang lebih kecil, yaitu keluarga, hingga yang paling besar, yaitu hidup berbangsa dan bernegara. Seringkali kebersamaan tersebut menjadi rusak akibat adanya ego pribadi, adanya kepentingan kelompok, dan lain sebagainya. Memang Paulus melalui firman Tuhan kita pada hari ini berbicara mengenai kehidupan berjemaat di Roma. Namun, tak menutup kemungkinan di setiap ada komunitas atau hidup bersama, maka pesan Paulus mengenai sehati sepikir sangatlah relevan dalam membangun kehidupan bersama, serta merawat imajinasi kebersamaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat Roma, Paulus mengingatkan kepada orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi, supaya tidak saling menonjolkan egonya masing-masing atau kepentingan kelompoknya masing-masing. Konflik yang terjadi di tubuh internal jemaat Roma muncul akibat adanya ego sektoral atau mengedepankan dan mementingkan identitasnya atau kelompoknya masing-masing, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Tentunya pengelompokan semacam ini akan menimbulkan perpecahan dan sangat bertentangan dengan etika dan moral Kristen yang mengedepankan kasih. Bagi Paulus, setiap jemaat haruslah sehati dan sepikir dalam kasih Kristus. Tidak boleh ada yang menonjolkan diri dengan merasa yang paling terdepan dari yang lainnya. Misalnya saja, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling berjasa, merasa paling kuat, merasa paling benar, dan sebagainya. Paulus ingin membawa jemaat Roma ke dalam kehidupan yang egaliter, yang sederajat dan sama di hadapan Kristus, yang mampu menahan diri dan mengedepankan kepentingan bersama dalam kasih Kristus. Pesan Paulus ini diarahkan kepada pribadi-pribadi yang berkumpul untuk mau mengedepankan kasih dari Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Dimanapun kita berada, pastilah kita sebagai pribadi terlibat di setiap komunitas atau kehidupan bersama. Misalkan saja di lingkungan keluarga kita sendiri, lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja, dan lain-lain. Pesan Paulus untuk sehati sepikir
dalam kehidupan bersama adalah pesan yang harus kita pegang ketika kita bersosialisasi di lingkungan kita masing-masing. Jangan jadikan diri kita menjadi pemecah di lingkungan kita dengan menonjolkan ego kita. Karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran dan nilai Kristiani, yaitu kasih. Tapi biarlah kita menjadi agen perubahan yang mewartakan kasih kepada sesama di lingkungan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kasih-Mu kepada kami tak terhingga besarnya, sehingga kami beroleh pengampunan, serta selalu membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu. Termasuk pada pagi hari ini, di mana penyertaan-Mu begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami selalu di setiap aktivitas kami, agar kami selalu menyebarkan kasih kepada sesama kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu, pembawa terang di dunia ini, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.